Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagian melempar masalah, ada bagian korban kelemparan masalah. Ya. Serah apa, masing-masing orang punya nasib dan jatahnya sendiri. Ini judulnya menarik, saya langsung bahas ke judulnya aja. Tapi sebelum itu, saya pengen membuat analogi dulu. Di sini udah pernah bikin paper, bikin apa ya? Makalah, karya tulis pernah semua ya pasti ya. Oke. Sebelum bisa itu Anda pasti harus tahu semua kata-kata, betul nggak? Karena rangkaian makalah itu hanyalah kata-kata yang dijejer-jejer dirangkai. Tapi sebelum tahu kata-kata, Anda harus tahu huruf. Karena kata-kata hanyalah huruf yang dirangkai, dijejer-jejer. Nah, itu yang biasa saya sebut, untuk kita mau membahas sesuatu, perlu kita sadari dulu simpleknya, sesuatu yang sangat simpel, yaitu huruf yang jumlahnya ada berapa? Biro, jumlah huruf. Lali jumlah huruf. Hanya sekitar 26 ya. Ya ada yang versi 26, 27 kalau tilde diikutkan, kalau lainnya diikutkan bisa angkanya, tapi jumlahnya nggak lebih dari 30 kalau bahasa kalau tulisan biasa. Jumlahnya hanya segitu tapi bisa menghasilkan kata yang sangat banyak. Semua buku yang pernah ditulis hurufnya ya cuma itu aja. Artinya sintaksnya udah jelas, kita bisa membuat kata yang sangat banyak jadi kompleks. Kata disusun menjadi sebuah ide yang tersampaikan menjadi multiplex kan gitu. Nah, sebelum bisa membahas bahasa yang kompleks ini dari intelektualitas menuju spiritualitas, saya pengen bahas dulu tentang simpleknya. Ini sepemahaman saya. Apa itu intelektualitas, apa itu spiritualitas? Kalau kita belum tahu clear tentang itu, belum jelas tentang itu, kita nggak akan bisa bahas. Saya pengen menyamakan persepsi dulu tentang itu, sepemahaman saya. Gini, pertanyaan saya, di sini ada yang pernah hidup menjadi manusia? Hampir semua ya. Kalau saya mengatakan begini, satu-satunya yang Anda miliki ketika menjadi manusia adalah pengalaman. Anda hanya bisa mengalami. Betul? Ya, mengalami. Saya tanya gini, ini tadi musiknya ini tadi, ada berapa lagu yang main? Ilir-ilir ini tadi, jumlahnya berapa lagu? Satu lagu. Hanya satu lagu yang bermain. Tapi kalau kita melihat simpleknya, ada gamelan, ada ada terbang, ada bonang, ada keyboard, bermain bersama-sama membuat harmoni menjadi satu lagu. Apakah masuk akal kalau lagu itu adalah perjalanan dari bonang menuju keyboard? Enggak toh, ya karena ini main bareng-bareng ini. Menurut saya begitu juga dengan pengalaman manusia. Jadi manusia kalau yang paling mudah dipecah, manusia itu, saya kalau yang mengikuti akun saya di Simbolik, saya kemarin baru post sebuah konsep yang saya sebut sebagai paradigm of three, itu yang saya siapkan untuk obrolan malam ini. Jadi pengalaman yang Anda miliki kalau dipecahkan cuma menjadi tiga. Kita punya mind, kita punya body, kita punya soul. Kita punya mind, akal, ya, pikiran, ada body, badan, dan ada soul, spirit. Kalau yang mudah dipahami, Anda cuma punya dua pengalaman yang setiap hari dialami. Pengalaman fisik dan pengalaman psikologis. Ya, nek di Kampleng itu pengalaman fisik. Loro atine di Kampleng pengalaman psikologis. Paham ya bedanya ya? Ada dua perbedaan yang sangat jelas di situ. Kalau Anda dipisui itu kemudian sakit hati, itu pengalaman psikologis atau pengalaman fisik? Psikologis ya. Kalau Anda kesandung tapi kemudian ya serapopo kesandung, nggak sakit hati sama siapa-siapa, itu pengalaman fisik atau pengalaman psikologis? Pengalaman fisik. Oke, tahu bedanya jelas ya. Pengalaman fisik, pengalaman psikologis. Jadi sepanjang kita hidup ini, kita selalu mengalami pengalaman psikologis dan mengalami pengalaman fisik. Yang di luar kedua itu baru disebut pengalaman
spiritual. Apa definisi spiritual? Kalau ambil dari bahasa Inggrisnya, spirit itu sesuatu yang memang tidak bisa disentuh, nggak kelihatan. Dia adalah fondasi, bukan emosi, dia fondasi dari emosi. Karena memang susah dijelaskan. Kalau emosi adalah pengalaman psikologis, tapi kalau fondasinya di luar pengalaman psikologis dan pengalaman fisik, itu yang disebut sebagai pengalaman spiritual. Jadi kalau Anda ngomong, saya berpikir tentang spiritual, enggak, itu pengalaman psikologis, otak itu, mind. Kalau fisik, ya badan yang kita rasakan. Nah, oke, sudah paham ya, ada tiga ini ya, ada tiga realitas yang sekaligus berjalan seperti harmoni musik. Kita ngerasanya satu manusia, tapi akan ada tiga harmoni pengalaman yang berjalan. Ada pengalaman fisik terjadi terus-menerus, pengalaman psikologis terjadi terus-menerus, dan pengalaman spiritual terjadi terus-menerus. Sampai sini oke ya? Oke, kita bedah satu-satu dulu. Ini benar-benar dunia yang berbeda. Sama sekali benar-benar dunia yang berbeda. Saya kasih contoh gini. Kalau pengalaman psikis, pengalaman otak itu tadi, itu ujungnya, ini nomenklatur yang saya buat untuk membedakan ya, dan saya susah dari bahasa Indonesianya nih. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa Inggris. Ujungnya adalah yang disebut sebagai real. Sesuatu yang real. Paham ya maksudnya sesuatu real? Pernah dengar kata itu ya, real? Ini real nih, pengalaman psikis itu real. Contohnya gini, Anda punya pacar. Saya bisa nggak pakai contoh itu? Boleh. Di sini apakah banyak penderita cacat tuna asmara? Kira-kira tersinggung nggak kalau saya pakai contoh pacar-pacar gini? Oke. Kalau Anda punya pacar dan tiba-tiba dapat dengar dari teman, pacarmu itu habis jalan sama orang lain loh kemarin malam mingguan. Wow, apa yang terjadi dalam dirimu? Miso, panas, miso. Oh. Kalau Anda miso, artinya Anda bereaksi terhadap informasi itu. Betul nggak? Kalau Anda bereaksi, artinya itu real menurut kepala Anda. Tapi belum tentu nyata. Kalau nyata itu pengalaman fisik. Kalau fisik ternyata dia memang jalan beneran, itu baru nyata. Ujung dari pengalaman fisik adalah nyata, true. Ujung dari pengalaman akal adalah real. Tidak mungkin sesuatu yang tidak Anda anggap real dan Anda bereaksi terhadapnya. Paham maksud saya? Kalau Anda, kita tenanan real, Anda bereaksi terhadapnya. Itu yang membuat IQ generasi sekarang jauh lebih tinggi daripada dulu. Walaupun Indonesia IQ-nya sekarang ya cuma 78,54 ya. Itu 75 ke bawah wes idiot. Jadi kita tuh nggak jauh sebenarnya dari idiot. Tapi kalau ngelihat dari 19-an itu IQ jauh meningkat lebih tinggi. IQ itu bukan menunjukkan kepandaian. IQ itu cuma menunjukkan kemampuan berpikir abstrak, menganggap serius sesuatu yang abstrak. Contohnya gini, kalau dulu ditanyain, ada petani ditanyain gini, kalau sawahmu diinjek-injek gajah gimana? Dia jawabnya, ya enggak lah, enggak ada kejadian kayak gitu. Misalnya, ngapain saya pikirin, enggak pernah kok kejadian seperti itu. Ya kalau misalnya, enggak pernah ada, ngapain misal-misal. Kalau anak sekarang ditanyain, langsung menjawab, oke, dia anggap itu real di kepalanya. Dan dia kemudian mengeluarkan reaksi. Oke, kalau diinjek-injek berarti besok saya bikin pagar agar tidak diinjek-injek. Apakah itu nyata kejadiannya? Tidak. Tapi apakah itu real? Kalau Anda bereaksi terhadapnya, itu artinya itu real. Tapi kalau entah kejadian entah enggak, ya kalau Anda bereaksi jadinya real. Ini yang membuat mental health problem itu. Cah saiki kan ngopo sidik mental health, ngopo sidik mental health. Apa centang biru nggak dibales mental health. Nggak bisa status orang di like mental health. Karena hidup di dunia real yang tidak sesuai dengan dunia nyata, ya. Opini itu real atau nyata? Real. Orang bisa sangat serius dengan opininya tanpa tahu kenyataannya, bisa. Karena di akalnya itu real. Padahal yang perlu kita lakukan adalah membuat semua yang real adalah nyata. Yang kita anggap real adalah yang nyata, kan gitu. Itu efek berikutnya. Tapi saya pengen ngomong simpleknya dulu. Misalnya ketika ini tugasnya juga berbeda. Dunia ini tugasnya berbeda. Misalnya Anda sakit,
kesilet, kena api, Anda megang apa sebenarnya panci, kepanasan. Tugas badan, tugas pengalaman fisik adalah memperbaiki yang rusak. Tugas akal apa? Mengingat kejadian itu agar tidak terjadi lagi megang pantat panci. Paham yang maksud saya? Dua fungsinya beda. Ini ada yang berbeda, ada lagi efek yang harus Anda pahami. Dunia fisik itu diatur oleh hukum alam. Anda sakit, ada hujan, ada badai, ada banjir, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Kalau dunia akal itu diatur oleh akal manusia. Contohnya apa? Dunia psikis itu tadi, dunia akal itu tadi diatur oleh manusia. Contohnya hukum, uang, demokrasi, peraturan kampus. Apa itu buatan Tuhan? Anda kenapa patuh? Karena akal Anda setuju dengan konsep itu. Anda bersedia masuk pada konsep itu. Semua yang dibuat manusia bisa diubah dari dunia akal ini. Tapi kalau dunia badan nggak bisa diubah. Kalau dunia fisik, karena yang bikin kamu hidup pada peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Paham ya bedanya ya? Dan ini akarnya juga berbeda nih. Gimana tumbuhnya? Nah, intelektual kan letaknya di dunia akal ini tadi. Nah, saya mau mulai masuk nih intelektual nih. Intelektual masuknya di dunia akal. Ibu dari intelektual apa sih? Agar cepat pinter gitu. Ibu dari intelektual apa? Nah, Anda pengen pinter. Duit ndasmu. Bukan duit. Ibu dari intelektual itu yang namanya attention. Memperhatikan. Perhatian. Kalau Anda punya yang dinaksiri, kamu naksir si A gitu, kira-kira follow terus stalking nggak? Stalking ya, saya dinagi ngopo perhatian intelektual Anda terhadap pengetahuan Anda terhadap anak itu meningkat pesat atau enggak? Oh, biasanya jam segini gini, biasanya bajunya ini. Oh, ini baju yang dipakai minggu lalu ini. Oh, sepatunya ganti, lagi sakit pokok mukanya kayak gini. Biasanya enggak. Temen yang lain kamu enggak perhatian, enggak akan tahu seperti itu. Kenapa? Karena kamu memberi perhatian. Di satu kelas, gurunya sama, apakah sama pinternya? Intelektualnya? Beda-beda. Gurunya sama, pelajarannya sama, yang didengarkan sama. Yang memberi perhatian lebih, itu akan lebih intelek. Oke ya. Terus, ibu dari attention perhatian ini apa? Ada dua hal. Curiosity, keingintahuan, atau interest. Paham maksudnya? Curiosity, keingintahuan, atau interest, ketertarikan. Anda boleh ngomong nggak suka matematika, tapi kalau Anda lagi ngecak nomor togel besok, ahli matematika semua pasti. Gini loh, di mistik, ditambah ke, diwalik, ya seterusnya lah. Jadi ahli matematika semua. Padahal nggak ada yang suka matematika, nggak ada yang mau untuk sekolah matematika, tapi ketika ada interest dan dia punya perhatian, keluarlah intelektualnya. Tuh akarnya. Ya. Kita perlu bahas itu juga soal fisik ya. Oke, melengkap lah. Fisik, akarnya apa sih di belakangnya pada pengalaman fisik ini? Ini bisa kita lihat dari von Bertalanffy mungkin ya, dari pelajaran evolusi. Kalau kita mau ngelihat gini, semua makhluk yang bergerak, fisiknya itu cuma pengen dua hal. Bukan dua hal ya. Dia cuma pengen sesuatu. Menghindari kesakitan, mendapatkan kesenangan, dengan energi sesedikit mungkin. Menghindari kesakitan, mendapatkan kesenangan dengan energi sesedikit mungkin. Kalau bisa nggak ngapa-ngapain, duitnya banyak, bener nggak? Ya lah. Itu kamu nggak usah merasa bersalah. Itu naluri dari pitik ngono ki naluri ini. Ayam aja nalurnya gitu. Tapi kan ayam tidak punya kemudian value, etik, dan moral kan gitu. Nah itu pembahasan yang beda lagi. Akar dari ini tadi, pengen senang, menghindari kesakitan dengan energi sedikit-sedikitnya, ini bisa ditabrak oleh akarnya lagi. Akarnya yang disebut sebagai survival. Ketidakinginan untuk
mati. Oke ya, kamu nggak pengen mati karena gini, nek urusannya urip mati, gue menderita nggak kok, bersedia kok, betul nggak? Pembangane mati wis rapopo tak push up ping 200, nek ora tak tembak, mesti gelem gue push up. Karena urusannya hidup mati, jadi akarnya hidup mati, kemudian urusan kesenangan, kesakitan, baru itu pengalaman fisiologi. Ini akarnya sama loh. Kalau mau di garis, tapi itu nanti masuk ke yang ke spiritual. Ini spiritual harus angel jelaske nek spiritual. Karena ini di luar akal dan di luar fisik kan gitu. Koyone nek Islam yang ngomong rasa cerita soal roh sedidik sing ngerti kuwi. Wah, angel banget soal itu menceritakan. Kalau kata kunci, saya kasih contoh sedikit. Kalau kata kunci di akal adalah real. Kata kunci di fisik tadi apa? Nyata. Kata kunci pada spiritual adalah witness. Bersaksi. Kata kuncinya adalah bersaksi. Dia bukan aktif mencari kebenaran, dia bukan aktif mencari apa yang real, bukan menyatukan yang real dengan yang nyata, tapi menyaksikan perjalanan dua tersebut. Sehingga sahadatnya tidak disuruh percaya, tapi disuruh bersaksi. Karena dari kesadaran spiritual itu hanya bersaksi dalam tanda petik. Hanya bersaksi, menyaksikan semua yang terjadi. Akarnya apa? Dikit dari tasawuf ini aku mau ceritakan ini gitu aneh. Karena semua tadi ada akarnya, tahu pasti ada akarnya. Bersaksi itu akarnya, kemudian karena yang bersaksi itu yang disebut sebagai consciousness. Nggak untuk bahasa Indonesia nih. Consciousness itu bukan kesadaran. Consciousness itu apa ya bahasa Indonesia nih? Nah bahasa Jawa ya ora ono soalnya. Apa ya? Atau kosakata apa? Bahasa Jawa saya mungkin kurang banyak. Kalau kesadaran kan aktif. Kalau consciousness adalah keberadaan yang tanpa memori, gampang gitu lagi tambah mumet menaikkan. Jadi, oke. Consciousness kalau Anda Islam berarti Anda masuk pada konstruksi berpikir non-duality. Dengan konsep tauhidnya, non-duality artinya bahwa manusia dan Tuhan bukanlah dualitas, kesadaran manusia dan kesadaran Tuhan, tapi sebenarnya tauhid semua ada satu di dalam kesadaran ilahiyah. Kalau Islam ikutnya aliran non-duality itu aliran. Nggak salah dibenerke lho Pak, ini kan IAIN, aku masuk ceramah soal ini yang IAIN kan isin aku. Non-duality, tauhid satu itu. Sehingga ketika ada single consciousness yang merasa kamu itu hanyalah pemadatan dari kesadaran yang full itu, yang yang penuh itu tadi. Saya kasih contoh gini aja. Kalau Anda punya papan tulis, terus Anda gambar lingkaran, muncul nggak lingkarannya? Muncul. Munculnya dari mana lingkarannya? Apakah ada papan tulis baru? Papan tulisnya tetap ada loh, nggak berubah loh. Hanya karena diberi batasan, dia muncullah entitas. Muncullah identitas yang namanya lingkaran. Sehingga manusia dengan batasan fisik, dengan batasan psikis, lahirlah batasan consciousness itu tadi yang menyaksikan. Kayaknya ngeri. Nah ini hidup sekaligus nih. Kamu mengalami setiap saat. Cuman kalau kita dengerin musik, itu kan kita bisa memperhatikan, oh ini drumnya, oh ini gitarnya, oh ini bassnya. Walaupun dalam satu lagu yang berjalan. Begitu juga pengalaman yang kita alami. Kadang kita perhatian pada fisiknya, kadang-kadang perhatian pada akalnya. Kadang-kadang semuanya dilepas, yang menyaksikan yang muncul. Nah, aku rawani ngomong lebih jauh, tidak didiskusi ini. Tapi basic simpleknya paham ya, basic simpleknya. Iki melongo udah paham apa ora iki? Aku nyangkem dawa banget ngasih ngoweh iki lho. Bahwa dalam satu kehidupan ada 3 pengalaman yang berjalan sekaligus. Pengalaman yang disadari oleh akal, pengalaman yang disadari oleh fisik, dan pengalaman yang witness, disaksikan oleh ruh itu tadi. Karena pertanyaan saya segini, pasti bukan kamu badan sama akal itu. Ini ya, oke. Sampean punya peci, itu pecimu atau itu kamu? Peciku. Jadi peciku itu artinya milikku, bukan kamu ya. Kepemilikan itu gimana caranya? Dari luar,
tak tempelin ke aku, gitu gampangnya gitu ya. Oke, dari pengalaman fisik, fisikmu itu kamu atau milikmu? Kamu beneran? Kamu juga ngumpulin dari sekitar, endok dipangan, apa sebenarnya sego dipangan, itu kan mengumpulkan. Berarti bukan kamu, itu milikmu. Betul nggak? Paham maksud saya? Semua yang ada di otakmu, itu milikmu atau kamu ngumpulin? Belajar dari buku, belajar dari guru, belajar dari tetangga, berarti yang ada di kepalamu itu milikmu, tapi bukan kamu. Terus kalau pikiranku bukan aku, badanku bukan aku yang mana? Ketika pertanyaan itu muncul, intelektual tidak bisa lagi menjawab. Fisik tidak lagi bisa menjawab. Baru ada kesempatan spiritualitas ini muncul untuk menunjukkan dirinya. Dan dia bukan diawasi oleh akal, dia bukan diawasi oleh badan, tapi dia sebuah pengalaman yang sama sekali berbeda di luar dua-duanya. Itu apa? Ini masalahnya. Apa itu kan saya ngomong harus pakai bahasa. Ya. Limitasi bahasa adalah kalau kita tahu sama-sama tahu artinya. Kalau saya ngomong diri yang sejati itu sebenarnya adalah hal baja. Ya kok rano gunane to gue? Wong yo ora ngerti artinya kan. Makanya itu harus dialami sendiri. Tadi ada yang mengatakan bahwa spiritualitas membawa pada kekayaan, bahwa spiritualitas menjauhkan kepada duniawi, akal mendekatkan pada duniawi. No, bukan gitu pertanyaan. Duniawi itu respon akal dan fisik terhadapnya. Oh, Nabi Sulaiman itu sangat kaya raya, tapi tidak kehilangan spiritualitasnya. Nabi yang sangat sakit, ekstremitas itu dicontohnya kabeh karo Nabi. Kabeh dicontohnya sing sugih banget ono, sing kiri banget ono, sing nelongso banget ono, sing umure dawa banget ono, sing umure mek cedhak ono, sing gantenge banget ono, sing kaya ono rupane ra cetha. Jadi oh siap. Jadi ekstremitas pada dunia fisik dan ekstremitas pada dunia akal sama sekali hidup pada layer yang berbeda dengan pengalaman spiritual. Anda pernah dengar wali sing macak tadi gendeng? Intelektualnya nggak dipakai, fisiknya sangat rendah, spiritualnya sangat tinggi. Ini tiga pengalaman yang sama-sama sekali terpisah satu sama lain. Tapi untuk memahami keterpisahan itu perjalanan yang sepanjang hidup untuk dialami, untuk memisahkan tiga hal tersebut. Dan kita, karena kalau kita tahu bahwa kita ternyata bukan kita, bukan berarti terus nggak dipakai juga, ya harus tetap pakai otak. Masuk fisik mau ditinggal, dipakai juga fisik, tapi kita kemudian tahu tempat, letak, dan fungsinya. Orang yang tidak tahu limitasi dari fisiknya, dia akan terbudakkan oleh fisiknya. Kadang-kadang gitu. Karena ada gini, sebelum tak lempar balik lagi ya, ini tak tambah lagi konsepnya satu langkah lagi. Karena untuk menumbuhkan intelektual, menumbuhkan fisik, dan menumbuhkan kesadaran, spiritual itu tadi, kata kuncinya sama, stresor. Itu yang dihindari oleh semua orang. Untuk Anda menjadi potok, badannya fisiknya kuat, Anda harus merusak otot, sehingga dia terbangun lagi, betul nggak? Untuk Anda menjadi pinter, kudu mumet dhisik, ya ora? Dan semua orang, hampir semua orang nalurinya menghindari kesulitan, pengen dapat kesenangan dengan energi tersedikit. Padahal kesulitan, stresor itu menumbuhkan tiga aspek tersebut. Ada stresor juga yang membuat kita lebih sadar pada spiritual lebih cepat. Tapi itu nanti mungkin pada pembicaraan berikutnya yang lain. Tapi jangan tidak memperhatikan yang namanya stresor. Jangan selalu dihindari. Kadang-kadang stresor itu amat sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan tiga aspek dunia yang kamu sedang alami ini. Ngaten nggih. Untuk awalan cukup ya. Daripada tambah mumet bundet. Ini semoga Simplek ini sudah bisa untuk menjelaskan judul ini. Perjalanan dari intelektual menuju spiritual bukanlah perjalanan lateral. Itu adalah perjalanan timeless
itu yang semua sudah terjadi dalam diri, cuman consciousness, kesadaran kita pada yang mana. Karena tiga-tiganya berjalan sekaligus sebenarnya. Wes ngono sik wae, tak uncal kita balik. Matur nuwun. Ya, tepuk tangan. Mas Sabrang ini.